Mas Fajar tidak pernah menyangka bahwa langkah yang diambilnya untuk memperbaiki nasib akan berakhir dengan penyesalan yang mendalam. Segala keputusan yang ia buat awalnya tampak sebagai upaya yang wajar untuk menghidupi keluarga dan bertahan dari kerasnya kehidupan. Namun, siapa sangka di balik usaha itu tersembunyi sesuatu yang membawa malapetaka. Mas Fajar tidak tahu menahu tentang penglaris atau praktik-praktik yang berkaitan dengan hal-hal gaib. Semua bermula dari saran seorang teman yang meyakinkannya bahwa bantuan dari orang pintar adalah solusi terbaik untuk mengatasi masalah usahanya yang tak kunjung berkembang. Mas Fajar, yang saat itu merasa putus asa, tanpa berpikir panjang menerima saran tersebut, dan dampaknya kemudian menghantam hidupnya dengan keras. Awal ceritanya, Mas Fajar merupakan anak semata wayang dari seorang ibu yang bekerja sebagai penjual roti keliling. Sejak kecil, ia sudah terbiasa melihat ibunya bekerja keras, menjajakan roti dari satu desa ke desa lainnya demi mencukupi kebutuhan hidup mereka. Ayahnya sudah lama pergi meninggalkan keluarga, dan Mas Fajar tumbuh hanya dengan kasih sayang ibunya yang penuh keteguhan. Kondisi ekonomi yang sangat terbatas memaksa Mas Fajar untuk bersekolah seadanya. Ia bahkan harus putus sekolah di bangku sekolah menengah pertama karena tak ada biaya untuk melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi. Sejak itu Mas Fajar bekerja sebagai buruh pabrik, berharap dapat meringankan beban ibunya yang semakin tua. Setiap hari, dengan penuh semangat, ia berangkat kerja dan kembali ke rumah dengan tubuh yang lelah, namun dengan rasa puas karena mampu membantu ibunya. Selama hampir 2 dekade, Mas Fajar mengabdikan dirinya sebagai buruh pabrik. Namun, ketika usianya menginjak 35 tahun, sebuah kabar buruk datang. Pabrik tempatnya bekerja memutuskan untuk melakukan pengurangan tenaga kerja, dan Mas Fajar termasuk salah satu karyawan yang terkena dampak. Ia dihadapkan pada 2 pilihan, melanjutkan karir di pabrik lain dengan kondisi yang tidak pasti, atau menerima pesangon yang ditawarkan. Setelah mempertimbangkan segala kemungkinan, Mas Fajar memilih untuk mengambil pesangon tersebut dan memulai babak baru dalam hidupnya dengan membuka usaha kecil bersama istrinya. Dengan modal pesangon yang didapat, ia membuka toko sembako, berharap bisa memberikan penghidupan yang lebih baik untuk keluarganya. Namun harapan Mas Fajar tidak sesuai dengan kenyataan. Selama hampir 6 bulan, toko sembako yang dijalankannya bersama sang istri tidak mengalami perkembangan signifikan. Pendapatan yang dihasilkan hanya cukup untuk memutar modal tanpa memberikan keuntungan yang berarti. Sementara itu, ibunya yang semakin tua masih saja berkeliling menjajakan roti meskipun tubuhnya sudah renta. Kondisi ini membuat Mas Fajar semakin terbebani. Di satu sisi, ia ingin melihat usahanya berhasil. Namun di sisi lain, ia merasa bersalah melihat ibunya yang tak pernah berhenti berjuang di usia senja. Ketika berada di titik terendah, Mas Fajar mendapatkan saran dari seorang teman lama, Adam. Adam mengusulkan agar Mas Fajar mencoba mencari bantuan dari orang pintar, seseorang yang dikenal memiliki kemampuan untuk membantu usaha agar lebih maju. Menurut Adam, dengan bantuan ini, toko sembako Mas Fajar bisa lebih ramai dan menghasilkan keuntungan yang lebih besar. Apa salahnya coba, kan? Biar usahamu berkembang. Kamu berusaha selama 6 bulan dengan usaha sembako ini yang tidak bisa mendapatkan keuntungan lebih, hanya bisa putar balik modal saja. Sementara semakin lama, uang pesangonmu akan habis juga kalau kamu seperti ini terus, kata Adam meyakinkan Mas Fajar. Singkat ceritanya, setelah mendapatkan saran dari Adam, Mas Fajar akhirnya mengikuti saran temannya. Mereka berdua datang ke salah satu orang pintar yang meminta bantuan agar usaha sembakonya Mas Fajar bisa laris manis, bisa seperti toko sembako yang lainnya. Karena memang di salah satu tempat tinggalnya Mas Fajar ada beberapa kios sembako yang sudah lama berdiri, dan mereka semua memang sudah dikenal di masyarakat di tempat tinggal, yang membuat Mas Fajar susah untuk berkembang. Toko sembako yang lain dengan harga yang tidak sebanding dengan Mas Fajar yang membuat Mas Fajar semakin sulit untuk bersaing dengan kios yang lain. Dengan modal dan hasil yang pas-pasan membuat Mas Fajar tidak bisa bergerak untuk lebih banyak lagi, lebih berkembang lagi.
Setelah Mas Fajar dan Adam memutuskan untuk mendatangi orang pintar, usaha toko sembako milik Mas Fajar mulai menunjukkan perubahan yang cukup signifikan. Pada minggu pertama, memang tidak banyak yang berubah, namun perlahan dari satu minggu ke minggu lainnya, semakin terlihat adanya kemajuan. Para tetangga yang sebelumnya jarang berbelanja di toko Mas Fajar, kini mulai berdatangan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka. Ini memberi harapan baru bagi Mas Fajar yang selama ini merasa usahanya tidak berkembang. Istrinya yang biasanya hanya menangani sedikit pembeli, mulai kewalahan karena jumlah pelanggan terus bertambah. Melihat hal ini, ibu Mas Fajar yang sudah tua merasa tidak enak dan menawarkan diri untuk membantu di toko. Namun, Mas Fajar yang tidak ingin merepotkan ibunya menolak dengan halus. Dia meyakinkan ibunya bahwa cukup istrinya saja yang mengurus toko, sementara ibunya sebaiknya beristirahat di rumah. "Bu, biarkan istri saya yang mengurus toko. Ibu sebaiknya istirahat saja," ucap Mas Fajar dengan lembut namun tegas. Meskipun begitu, sebagai seorang ibu, ada dorongan kuat dalam hatinya untuk tetap membantu, terlebih saat melihat menantunya yang sibuk melayani pembeli. Setiap pagi Mas Fajar selalu pergi ke pasar untuk membeli barang dagangan dan memenuhi kebutuhan toko. Di sela-sela aktivitasnya, Mas Fajar sering merasa khawatir melihat ibunya yang semakin hari semakin jarang keluar rumah. Ibu Mas Fajar yang sebelumnya aktif berjualan roti keliling di kampung, kini lebih banyak berdiam diri di rumah, membantu sekadarnya di toko sembako. Hal ini membuat Mas Fajar tidak nyaman, namun ia tetap bersyukur karena setidaknya ibunya masih sehat. Hampir setengah tahun berlalu sejak mereka mengunjungi orang pintar. Usaha sembako Mas Fajar benar-benar mengalami perkembangan pesat. Pendapatan mereka meningkat tajam, bahkan toko Mas Fajar sudah mulai bisa bersaing dengan toko-toko sembako lainnya di daerah tersebut. Dengan penghasilan yang semakin stabil, Mas Fajar mulai berpikir untuk memperluas usahanya. Toko sembakonya yang semula kecil dan digabung dengan rumah kini direncanakan untuk dipindahkan ke kios yang lebih besar. Berkat hasil yang dikumpulkan selama 6 bulan terakhir, Mas Fajar berhasil membangun sebuah kios di halaman rumahnya, memberikan ruang yang lebih luas untuk toko sembakonya. Sementara itu, Mas Fajar masih setia melakukan ritual bulanan di tempat orang pintar, tanpa mengetahui bahwa ritual-ritual tersebut sebenarnya membawa dampak buruk yang tak terlihat. Setiap kali kembali dari sana, Mas Fajar hanya berpikir bahwa ritual itu adalah bagian dari usahanya untuk menjaga kelancaran rezeki, tanpa menyadari bayangan gelap yang mulai mengintai keluarganya. Setahun kemudian barulah Mas Fajar merasakan sesuatu yang janggal. Pertanda pertama datang melalui mimpi yang begitu mengusik. Dalam mimpi itu, Mas Fajar melihat ibunya berteriak-teriak minta tolong, memanggil namanya dengan penuh kecemasan. "Fajar, jangan tinggalkan ibu, tolong ibu." Mimpi itu begitu jelas, namun Mas Fajar tidak terlalu memikirkannya, karena saat terbangun, ibunya masih tampak sehat seperti biasanya. Meskipun ia merasa sedikit khawatir, tidak ada tanda-tanda bahwa sesuatu yang buruk akan terjadi. Namun, mimpi itu bukan yang terakhir. Dalam beberapa minggu berikutnya, Mas Fajar kembali mengalami mimpi serupa. Kali ini, ia melihat ibunya berjalan menjauh, meninggalkan Mas Fajar yang mencoba mengejarnya. Namun, setiap kali ia hendak mendekat, sosok besar berwarna hitam dengan kapak besar muncul dan menghalangi jalannya. Mimpi kedua ini meninggalkan kesan yang lebih mendalam, membuat Mas Fajar bertanya-tanya apakah ada sesuatu yang sedang terjadi. Mengapa mimpinya selalu tentang ibunya? Apa makna dari sosok hitam yang menghalangi jalannya? Waktu berlalu, namun mimpi-mimpi itu terus menghantui pikiran Mas Fajar. Di tengah kesibukannya yang semakin padat karena mengurus toko sembako yang kini semakin maju, ia sering merasa resah. Hampir 10 bulan sejak usahanya berkembang pesat, Mas Fajar mulai bisa menikmati hasil kerja kerasnya. Sekarang, ia tidak lagi bolak-balik ke pasar dengan sepeda seperti dulu. Mas Fajar sudah mampu membeli sebuah motor baru yang dibeli secara kontan, sebuah pencapaian besar bagi keluarganya. Kehidupan mereka memang jauh lebih baik dibandingkan sebelumnya.
Setelah sekian lama rumah Mas Fajar berdiri dalam kondisi yang semakin tua dan rapuh, akhirnya ia memutuskan untuk merenovasinya. Rumah tersebut telah hampir puluhan tahun tidak pernah dibongkar, dengan genteng yang sudah banyak bocor, dinding-dinding yang mulai lapuk, dan ruangan-ruangan yang tak lagi nyaman untuk ditempati. Mas Fajar merasa inilah saat yang tepat untuk memperbaiki tempat tinggal orang tuanya, memberikan mereka kenyamanan di masa tua. Suatu hari, dengan tekad yang kuat, Mas Fajar mengajak ibunya berbicara mengenai niatnya tersebut. Ibunya, meskipun bahagia mendengar rencana anaknya, sempat ragu karena khawatir dengan biaya yang akan dibutuhkan. Mereka adalah keluarga yang sederhana, dan renovasi rumah bukanlah perkara kecil. Namun, Mas Fajar meyakinkan ibunya bahwa ia telah menabung cukup lama dan uang yang dimilikinya kemungkinan besar cukup untuk membiayai renovasi itu. Setelah berbincang panjang, ibunya akhirnya setuju dengan perasaan senang bercampur haru. Mimpi untuk melihat rumahnya yang dulu penuh kenangan kini diperbaiki, memberikan harapan baru bagi mereka semua. Renovasi pun dimulai. Rumah yang dulunya hanya memiliki 3 kamar, kini dirancang ulang menjadi lebih besar dan modern. 5 kamar baru dibangun, lengkap dengan dapur yang lebih luas, serta toko sembako yang rencananya akan menjadi sumber penghasilan tambahan bagi keluarga Mas Fajar. Selama kurang lebih 3 bulan, rumah tersebut dipermak secara menyeluruh. Setiap hari, Mas Fajar dan keluarganya menyaksikan progres pembangunan rumah yang lama-kelamaan semakin mendekati impian mereka. Rasa bahagia dan syukur mengalir di hati setiap orang yang melihat perubahan ini. Namun, di balik kegembiraan tersebut, Mas Fajar merasa ada sesuatu yang belum selesai. Setelah rumah rampung, ia merasa perlu mengunjungi kembali orang pintar yang pernah membantu usahanya berkembang pesat. Bersama Adam, temannya yang selalu mendampingi dalam urusan ini, Mas Fajar kembali menemui Mbah Dukun, berharap mendapatkan saran terbaik untuk masa depannya. Beberapa hari menjelang syukuran rumah barunya, cobaan tak terduga datang menghampiri. Ibu Mas Fajar tiba-tiba jatuh sakit tanpa sebab yang jelas. Kondisinya memburuk dengan cepat, membuat Mas Fajar sangat khawatir. Meskipun telah dibawa ke rumah sakit, keadaan ibunya justru semakin parah. Seakan-akan penyakit yang dideritanya terus menggerogoti tubuhnya dengan kecepatan yang tak terbayangkan. Mas Fajar bingung harus berbuat apa. Dalam keputusasaan, ia memutuskan untuk tetap melanjutkan rencana syukuran rumah yang telah ditentukan berdasarkan hitungan orang pintar. Hari itu jatuh pada hari Jumat, dengan harapan semua akan berjalan lancar dan membawa keberkahan. Namun, takdir berkata lain. Di saat syukuran sedang berlangsung, ibunya yang terbaring lemah di rumah sakit menghembuskan napas terakhirnya. Kabar duka ini menghantam Mas Fajar dan keluarganya dengan keras. Hatinya hancur, niat baiknya untuk membahagiakan sang ibu justru berakhir dengan kepergian yang tak terduga. Mas Fajar merasa seolah semua upayanya selama ini sia-sia. Rumah besar yang ia bangun sebagai wujud cinta dan bakti kepada orang tuanya kini terasa hampa, karena ibunya tidak sempat menikmati hasil kerja kerasnya. Dalam suasana duka yang mendalam, Mas Fajar berusaha tetap tegar. Acara syukuran rumah yang semula direncanakan untuk merayakan kebahagiaan, kini berubah menjadi momen untuk mengenang sang ibu. Selama 7 hari 7 malam, Mas Fajar dan keluarganya menggelar doa tahlil untuk almarhumah, berharap roh ibunya mendapatkan tempat terbaik di sisinya. Setelah kepergian orang tuanya, Mas Fajar tak pernah menyangka bahwa hidupnya akan mengalami perubahan yang begitu drastis. Ketika ibunya meninggal, Mas Fajar yang tadinya hanya seorang pedagang sembako kecil-kecilan di desanya, tiba-tiba mengalami perkembangan yang pesat dalam usahanya. Awalnya hidupnya selalu diliputi kesulitan. Dia tumbuh tanpa figur ayah dan harus membantu ibunya yang bekerja keras sebagai pedagang roti keliling. Namun, seiring berjalannya waktu, khususnya dalam kurun waktu setengah tahun setelah kematian ibunya, toko sembakonya justru semakin ramai dan menghasilkan keuntungan besar. Sesuatu yang sebelumnya tak pernah dibayangkan Mas Fajar, kini menjadi kenyataan. Dia bahkan mampu membeli sebuah mobil
sesuatu yang terasa mustahil baginya dulu. Mas Fajar sering merenung tentang perjalanan hidupnya. Sebelumnya, kehidupannya sangatlah memprihatinkan. Dia adalah seorang buruh pabrik yang berjuang keras untuk bertahan hidup. Ibunya, seorang janda yang harus merangkap peran sebagai ayah, adalah sosok yang tak pernah menyerah. Dalam ingatan Mas Fajar, ibunya selalu bekerja keras berjualan roti, baik di bawah teriknya matahari ataupun di bawah guyuran hujan, demi menghidupi dirinya. Kenangan itu terpatri dalam hatinya, membuatnya selalu bersyukur atas setiap pencapaian yang kini dia peroleh. Mas Fajar sadar bahwa di balik kesuksesannya ada jerih payah sang ibu yang membesarkan dan mendidiknya seorang diri. Namun Mas Fajar tak bisa mengingkari bahwa hidupnya berubah setelah bertemu dengan seseorang yang dianggap memiliki kemampuan khusus, sering disebut orang pintar. Bantuan dari orang tersebut membawa angin segar dalam hidupnya. Toko sembakonya berkembang pesat, dan dalam waktu singkat, dia menjadi sosok terpandang di desa. Mas Fajar kini dikenal sebagai orang kaya, seseorang yang disegani oleh banyak orang. Tidak sedikit warga yang datang untuk meminta bantuan kepadanya. Mas Fajar dengan segala kemurahan hatinya tidak pernah sungkan membantu mereka, terutama anak-anak yatim piatu dan orang tua jompo. Dia memahami betul kesulitan yang mereka alami karena dirinya pun pernah merasakan pedihnya hidup tanpa seorang ayah dan hanya mengandalkan ibunya yang bekerja keras. Setahun setelah kepergian ibunya, Mas Fajar mulai mengalami mimpi yang aneh dan mengganggu. Dalam mimpi itu, dia melihat istrinya berada dalam bahaya, seolah-olah meminta pertolongan. Istrinya berteriak-teriak meminta bantuan, suaranya penuh dengan ketakutan. Mas Fajar melihat dirinya mencoba menarik istrinya dengan sekuat tenaga, berusaha menyelamatkannya dari ancaman yang tak terlihat. Mimpi itu datang berulang kali, dan setiap kali terbangun, Mas Fajar selalu merasa gelisah. Pikirannya terus dipenuhi pertanyaan. Apa arti dari mimpi ini? Mengapa mimpi tersebut terasa begitu nyata dan mirip dengan kejadian sebelum ibunya meninggal? Kebingungan dan kekhawatiran terus menghantui Mas Fajar. Dia pun memutuskan untuk berkonsultasi dengan seorang ulama yang dihormati di desanya, seseorang yang sering memberikan nasihat kepada Mas Fajar, terutama dalam hal membantu anak yatim piatu. Mas Fajar berharap mendapatkan jawaban yang bisa menenangkan pikirannya. Ketika bertemu dengan ulama tersebut, Mas Fajar menceritakan tentang mimpinya, bagaimana mimpi itu datang berulang kali, dan rasa khawatir yang mulai memenuhi hatinya. "Maaf Mas Fajar," ujar ulama itu dengan nada tenang namun serius. "Saya merasakan sesuatu yang ganjil dari kisah yang sampean alami. Mimpi yang datang kepada sampean bukanlah mimpi biasa. Ini bukan sekadar bunga tidur, tapi ada sesuatu yang lebih dalam, sesuatu yang bersifat gaib. Saya melihat ada sosok jahat, iblis, yang sedang menginginkan sesuatu. Sesuatu itu adalah nyawa." Kata-kata ulama itu membuat Mas Fajar tertegun. "Nyawa? Apa maksudnya?" tanya Mas Fajar dengan kebingungan yang jelas tergambar di wajahnya. "Saya menduga istrimu mungkin akan menjadi korban berikutnya. Tumbal seperti yang pernah terjadi pada ibumu dulu," kata ulama tersebut dengan tatapan serius. Perkataan itu membuat Mas Fajar semakin terkejut. "Tumbal? Apa maksudnya?" Pikiran Mas Fajar berputar mengingat kejadian-kejadian sebelum ibunya meninggal. Namun yang lebih mengejutkan lagi adalah ketika ulama itu melanjutkan, "Sebenarnya kematian ibumu pun terkait dengan ulahmu sendiri." Mas Fajar tersentak. "Ulah saya? Maksud Bapak apa?" tanya Mas Fajar, semakin penasaran dan khawatir. Ulama itu menatap Mas Fajar dengan lembut, tapi penuh ketegasan. "Apakah kamu pernah melakukan sesuatu yang bertentangan dengan syariat agama?" tanyanya. Mas Fajar terpaku sejenak setelah mendengar pertanyaan itu. Pandangannya terarah ke lantai, matanya tampak kosong, dan wajahnya merunduk seolah sedang menanggung beban yang begitu berat. Hati dan pikirannya berkecamuk, mengenang keputusan-keputusan keliru yang telah diambilnya di masa lalu. Sambil menarik napas panjang, dia mulai bicara dengan suara pelan namun syarat penyesalan. "Iya Pak," ujarnya, mencoba mengumpulkan keberanian untuk melanjutkan.
Saya memang pernah dan bahkan sering melakukan ritual-ritual yang diminta oleh dukun yang membantu melariskan kios sembako saya. Mulai dari menyiapkan sesaji hingga bersemedi selama hampir 1 hari penuh. Semua itu saya lakukan tanpa pikir panjang. Kata-katanya menggantung, seolah menahan rasa sesak yang makin berat di dalam dadanya. Mas Fajar sadar, setiap langkah yang diambil saat itu telah membawanya menuju kegelapan yang dia sendiri tak pernah bayangkan sebelumnya. Pak Kiai mendengarkan dengan seksama, dan perlahan-lahan pemahaman pun mulai terbentuk di benaknya. Semua menjadi jelas bahwa ritual-ritual yang dilakukan oleh Mas Fajar bukanlah hal biasa, melainkan sebuah persekutuan dengan kekuatan gelap. Mas Fajar tanpa sadar telah menyeret dirinya ke dalam perjanjian dengan iblis, dan lebih dari itu, pengaruh dari persekutuan tersebut telah menimpa ibu kandungnya sendiri. Pikiran itu begitu mengusik Pak Kiai, terlebih ketika dia melihat wajah Mas Fajar yang mulai merunduk dalam penyesalan. Mas Fajar kini menyadari di balik keberhasilan kios sembakonya yang awalnya kecil dan kini telah berkembang pesat, tersimpan harga yang tak pernah ingin dia bayarkan. Nyawa ibunya sendiri. Betapa pedihnya kenyataan itu menghantam dirinya. Mas Fajar merasa dikhianati oleh dirinya sendiri, oleh ambisinya untuk mencapai kesuksesan dengan cara yang tidak wajar. Kekecewaan Mas Fajar semakin bertambah ketika dia menyadari bahwa Adam, teman yang selama ini selalu menemaninya saat melakukan ritual-ritual itu, ternyata juga tidak pernah memberitahukan tentang konsekuensi mengerikan dari tindakan mereka. Adam sering mengantar Mas Fajar, bahkan turut menemani dalam berbagai kesempatan, namun sama sekali tidak pernah memperingatkan bahwa segala yang mereka lakukan terhubung dengan kekuatan jahat. Mas Fajar merasa dikhianati 2 kali. Pertama, oleh dirinya yang terjerat dalam tipu daya duniawi, dan kedua oleh orang yang dia anggap sebagai teman dekat. Meski begitu, Mas Fajar tidak bisa sepenuhnya menyalahkan Adam. Ternyata Adam sendiri tidak tahu apa-apa tentang dukun yang mereka kunjungi, yang pada akhirnya diketahui adalah seorang pelaku pesugihan. Rasa penyesalan dan kemarahan bercampur di dalam dada Mas Fajar. Tetapi di satu sisi, dia juga mencoba menerima kenyataan bahwa kesalahan ini bukan hanya tanggung jawabnya sendiri, melainkan juga hasil dari ketidaktahuan yang membawa mereka berdua ke dalam jebakan tersebut. Beberapa hari setelah itu, Mas Fajar memutuskan untuk bertemu kembali dengan Adam. Dalam pertemuan itu, Mas Fajar berusaha keras untuk melepaskan segala beban dan kemarahan yang selama ini dia pendam. Dengan suara serak, dia berkata kepada Adam bahwa semuanya sudah terlambat. Kita hanya manusia biasa dan kita tidak luput dari kesalahan, katanya. Lebih kepada dirinya sendiri daripada kepada Adam. Mas Fajar berusaha berdamai dengan kenyataan pahit yang harus dia terima. Meskipun begitu, perasaan kehilangan dan pengkhianatan masih membekas kuat di hatinya. Pada akhirnya, Mas Fajar sadar bahwa yang terpenting sekarang adalah mencari jalan keluar dari kegelapan yang telah menjerat hidupnya. Dia tidak ingin lagi bersekutu dengan kekuatan yang sama, dan untuk itu, dia membutuhkan bimbingan Pak Kiai. Mas Fajar kemudian kembali menemui Pak Kiai, berharap bisa menemukan cara untuk memutuskan segala ikatan dengan dukun tersebut dan menghentikan persekutuan dengan iblis yang selama ini mempengaruhi hidupnya. Rasa takut terus menghantui, terutama mengingat ancaman yang mungkin menimpa istrinya jika dia tidak segera menghentikan ritual-ritual yang selama ini dilakukan. "Pak Kiai, apa yang harus saya lakukan sekarang?" tanya Mas Fajar dengan penuh kegelisahan. Wajahnya dipenuhi kekhawatiran yang tak bisa disembunyikan. Pak Kiai memandang Mas Fajar dengan penuh pemahaman dan kesabaran. Dia tahu, keputusan besar harus segera diambil jika Mas Fajar ingin menyelamatkan dirinya dan keluarganya dari akibat buruk yang mungkin lebih parah. "Jika kamu ingin istrimu selamat," kata Pak Kiai dengan nada tegas namun lembut, "kamu harus segera menghentikan semua ritual yang selama ini kamu lakukan. Jangan pernah lagi datang ke tempat dukun itu. Semakin lama kamu terlibat, semakin besar pengaruhnya dalam hidupmu." Mas Fajar mengangguk, mencoba mencerna setiap kata yang disampaikan oleh Pak Kiai.
"Saya akan melakukannya, Pak Kiai. Tolong bantu saya. Saya tidak ingin istriku mengalami nasib yang sama seperti ibuku yang sudah terlanjur meninggal." "Ampuni saya, Pak Kiai," kata Mas Fajar dengan suara yang mulai bergetar, diiringi tangis yang tertahan. Pak Kiai menatap Mas Fajar dengan tatapan penuh kasih. "Memohonlah ampun hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Segera lakukan salat taubat dan serahkan seluruh penyesalanmu kepadanya. Hanya dengan bertaubat dan kembali kepada jalannya, kamu bisa terbebas dari ikatan gelap ini." Sejak Mas Fajar mengetahui siapa dalang sebenarnya di balik kematian tragis ibunya, dunianya berubah selamanya. Rasa duka dan marah bercampur menjadi satu ketika ia menyadari bahwa kematian ibunya bukanlah sebuah kebetulan. Ternyata semua itu akibat dari rangkaian ritual-ritual gelap yang selama ini dilakukannya, ritual yang diam-diam merupakan bentuk persekutuan dengan iblis. Pengetahuan ini mengguncang keyakinan Mas Fajar dan menyadarkannya akan betapa jauhnya ia telah tersesat. Saat itu juga, Mas Fajar memutuskan untuk tidak lagi terlibat dalam ritual-ritual tersebut. Namun, keputusan yang tampaknya sederhana ini justru membawa dampak yang sangat besar bagi hidupnya. Penghentian ritual yang biasa ia lakukan di awal bulan berdampak langsung pada kesehatannya. Meskipun istrinya berhasil selamat dari ancaman berkat bantuan seorang kiai, Mas Fajar tidak seberuntung itu. Seiring berjalannya waktu, tubuhnya mulai merasakan akibat dari keputusannya yang penuh resiko tersebut. Selama 3 bulan berturut-turut, Mas Fajar mengalami rasa sakit yang tak kunjung mereda. Rasa sakit itu begitu menyiksa hingga membuatnya harus bolak-balik ke rumah sakit dalam upaya untuk menemukan kesembuhan. 5 rumah sakit sudah ia datangi, namun tak ada satupun yang mampu memberikan harapan. Semua aset yang ia miliki, dari tanah hingga harta benda, terpaksa ia jual untuk membayar biaya rumah sakit yang semakin lama semakin membengkak. Kini, hanya satu hal yang tersisa, sebuah toko sembako kecil yang ia dirikan bersama istrinya. Semua usaha dan harta sudah terkuras, namun kesembuhan tak juga menghampirinya. Di tengah rasa putus asa yang semakin dalam, Mas Fajar akhirnya menyerah. "Sudahlah, saya dirawat di rumah saja," ujarnya dengan lirih kepada sang istri. Mas Fajar merasa sudah tidak ada gunanya lagi melawan, dan ia memilih untuk menerima takdirnya dengan pasrah. Hari-harinya di rumah berubah menjadi masa-masa penuh penderitaan. Hampir 2 tahun lamanya, tubuh Mas Fajar terjebak dalam kondisi yang sangat mengenaskan. Rasa sakit yang dulu begitu mengerikan kini telah menjadi bagian dari hidupnya hingga ia tak lagi mampu membedakan antara sakit dan rasa biasa. Rasa nyeri itu menjalar ke seluruh tubuhnya, membuat setiap gerakan menjadi siksaan, namun Mas Fajar tetap bertahan. Rasa sakit yang dirasakannya setiap hari bukan lagi sesuatu yang luar biasa, melainkan sudah menjadi seperti teman setia yang selalu menemaninya. Meski demikian, di tengah derita yang tiada henti, Mas Fajar tetap bersyukur. Bagi Mas Fajar, cobaan yang ia hadapi di dunia ini jauh lebih baik daripada siksaan yang mungkin akan menantinya di akhirat. Dengan bimbingan dari Pak Kiai, Mas Fajar memutuskan untuk menerima rasa sakit ini sebagai bagian dari proses penyembuhannya. Bukan hanya penyembuhan fisik, tetapi juga penyembuhan jiwa dari dosa-dosa masa lalu. Proses ini memakan waktu yang lama, lebih dari 2 tahun. Dalam rentang waktu itu, Pak Kiai membantu Mas Fajar dalam menetralisir semua pengaruh jahat yang telah menggerogoti hidupnya. Satu persatu, pengaruh negatif yang disebabkan oleh persekutuannya dengan iblis mulai hilang. Meskipun hampir semua harta benda yang ia miliki habis untuk biaya penyembuhannya, Mas Fajar tetap bersyukur. Setidaknya, ia masih diberi kesempatan untuk hidup, kesempatan untuk bertobat dan memperbaiki diri. Mas Fajar tak pernah berhenti bersyukur, bahkan di tengah keadaan yang tampak begitu kelam. "Alhamdulillah," ucapnya dengan penuh rasa syukur. "Setidaknya aku masih bisa hidup bersama istri dan ketiga anakku, walaupun harta benda kami sudah habis." Mas Fajar sadar bahwa kebahagiaan sejati bukan terletak pada materi. Kini, ia hanya memiliki sebuah rumah kecil dan kios sembako yang masih bertahan, namun itu sudah lebih dari cukup baginya.
Pengalaman Mas Fajar mengajarkan bahwa melepaskan diri dari ikatan persekutuan dengan iblis bukanlah sesuatu yang mudah. Prosesnya tidak segampang membalikkan telapak tangan. Setiap langkah menuju pembebasan dari dosa membutuhkan pengorbanan, baik fisik maupun mental. Kisah ini menjadi pengingat bagi kita semua agar tidak sekali-kali terjerumus dalam kesesatan. Seringkali, kesenangan dunia yang tampak begitu menggoda hanyalah ilusi sementara yang menjerumuskan kita ke dalam jurang kehancuran. Ketika seseorang menyekutukan Sang Pencipta, hukumannya di akhirat akan jauh lebih berat daripada yang dapat dibayangkan. Dari kisah ini, semoga kita bisa memetik pelajaran penting. Jangan pernah tergoda oleh rayuan sesat yang menjanjikan kebahagiaan instan. Kesenangan dunia hanyalah sementara, sedangkan konsekuensi dari tindakan keliru seperti bersekutu dengan iblis bisa mengakibatkan penderitaan yang tidak hanya terjadi di dunia, tetapi juga di akhirat. Mari kita ambil sisi positif dari kisah ini dan buang jauh-jauh hal-hal negatif yang terselip di dalamnya. Demikianlah kisah yang kami bawakan ini. Semoga menghibur teman-teman sekalian. Terima kasih banyak untuk Windah yang telah mengirimkan cerita ini. Sesuai dari kisah Mas Fajar, banyak pelajaran yang bisa diambil. Kita ambil yang baik dan dibuang yang buruk dari kisah itu. Baiklah, terima kasih untuk teman-teman yang telah mendengarkan cerita ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam berkata-kata ataupun pengucapan dalam menceritakan kisah ini. Sampai jumpa lagi di kisah kami berikutnya. Semoga sukses dan sehat selalu untuk kita semua.